Selamat datang di sisi lain dunia. Hari ini, kita bakal bahas horor dunia nyata. 6 kegagalan konstruksi paling mengerikan sepanjang sejarah. Bangunan megah yang seharusnya jadi simbol kemajuan, malah berubah jadi kuburan massal dalam sekejap. Di balik setiap reruntuhan, ada tragedi, kelalaian fatal, dan pelajaran mahal. Ini bukan cuma soal besi dan beton, tapi soal nyawa manusia yang hilang sia-sia. Dengan belajar dari kesalahan masa lalu, kita bisa lebih waspada dan peduli soal keselamatan. Siapkan mental, kita selami sisi gelap dunia konstruksi yang bakal bikin kalian geleng-geleng kepala. Let's go! Kita mulai dari jembatan Tacoma Narrows di Washington, Amerika Serikat, yang lebih dikenal dengan julukan Galloping Gertie. Jembatan ini bukan hanya sekadar penghubung dua daratan, tapi juga menjadi salah satu kisah paling legendaris dalam sejarah teknik sipil dunia. Baru saja dibuka untuk umum, jembatan ini langsung mencuri perhatian karena bergoyang hebat setiap kali angin bertiup. Bahkan angin sepoi-sepoi pun bisa membuat permukaannya berombak seperti gelombang laut. Awalnya, banyak orang menganggap goyangan itu sebagai atraksi unik. Warga lokal dan wisatawan datang hanya untuk merasakan sensasi berjalan di atas jembatan yang menari. Namun, kegembiraan itu berubah menjadi kekhawatiran. Para insinyur sudah berusaha menstabilkan struktur jembatan dengan berbagai cara, tapi semua upaya itu gagal total. Pada 7 November 1940, angin kencang berkecepatan 64 km/jam menjadi pemicu akhir dari kisah tragis ini. Jembatan mulai melintir hebat, aspalnya retak, dan akhirnya seluruh struktur ambruk ke sungai Tacoma Narrows. Momen ini terekam kamera dan menjadi pelajaran abadi. Tragisnya, satu-satunya korban jiwa adalah seekor anjing kecil bernama Tabi yang terjebak di dalam mobil. Runtuhnya jembatan ini menjadi tamparan keras bagi dunia teknik sipil. Para insinyur di seluruh dunia terkejut dan mulai mempertanyakan metode desain yang selama ini digunakan. Desain yang cantik dan ramping ternyata bisa menjadi bencana jika aspek aerodinamika diabaikan. Keindahan visual saja tidak cukup untuk menjamin keamanan. Sejak saat itu, setiap jembatan gantung wajib diuji di terowongan angin sebelum dibangun. Standar keamanan pun diperketat di seluruh dunia. Pelajaran pahit ini mengingatkan kita bahwa alam tidak bisa diremehkan, dan teknologi harus selalu beradaptasi dengan kekuatan alam. Meski Galloping Gertie hancur, pelajaran dari tragedi ini telah menyelamatkan jutaan nyawa lewat jembatan-jembatan yang kini jauh lebih aman dan kokoh. Kegagalan ini menjadi guru terbaik bagi para insinyur, meski harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Jangan pernah remehkan kekuatan alam dalam setiap desain konstruksi, sekecil apapun risikonya. Satu kesalahan kecil, satu kelalaian dalam perhitungan, bisa berakibat fatal dan membawa bencana besar. Dunia teknik sipil berubah selamanya setelah tragedi ini. Standar baru lahir, dan inovasi terus berkembang demi keselamatan semua. Dan semua perubahan besar itu bermula dari satu jembatan yang menari sampai mati. Sebuah pelajaran abadi dari Galloping Gertie. Sekarang kita menelusuri tragedi memilukan di Rana Plaza, Bangladesh, yang terjadi pada 24 April 2013, sebuah hari yang mengubah sejarah industri garmen dunia. Gedung 8 lantai ini dipenuhi pabrik garmen, bank, dan toko-toko kecil. Ribuan pekerja, mayoritas perempuan muda, bekerja di sana setiap hari demi menghidupi keluarga mereka. Sehari sebelum bencana, retakan besar muncul di dinding. Polisi segera memerintahkan evakuasi, menyadari bahaya yang mengancam. Bank dan toko memilih tutup, tapi pemilik pabrik justru memaksa ribuan pekerja tetap masuk, mengabaikan keselamatan mereka. Para pekerja diancam. Jika absen, gaji mereka akan dipotong atau bahkan dipecat. Pilihan sulit antara kehilangan penghasilan atau mempertaruhkan nyawa. Demi bertahan hidup, ribuan orang kembali ke gedung yang sudah jelas berbahaya, berharap hari itu akan berlalu tanpa insiden. Namun pagi harinya, dalam waktu hanya 90 detik, seluruh gedung ambruk. Lebih dari 1.134 orang tewas, ribuan lainnya luka-luka, banyak yang terjebak di bawah reruntuhan selama berhari-hari. Investigasi mengungkap gedung ini dibangun secara ilegal di atas tanah rawa. Awalnya hanya 5 lantai, tapi ditambah 3 lantai tanpa izin, demi menampung lebih banyak pabrik. Mesin-mesin tekstil berat dan generator yang bergetar memperparah struktur yang sudah rapuh, membuat gedung semakin tidak stabil setiap harinya. Tragedi ini mengguncang dunia.
Media internasional menyoroti buruknya kondisi kerja di industri garmen, memicu gelombang protes dan tuntutan perubahan. Harga murah pakaian yang kita beli ternyata dibayar mahal, dengan darah, keringat, dan nyawa para pekerja tak bersuara. Rana Plaza menjadi peringatan keras bahwa keselamatan dan kemanusiaan harus selalu diutamakan di atas keuntungan bisnis. Tanda-tanda bahaya yang diabaikan demi profit telah merenggut ribuan nyawa tak berdosa. Satu keputusan serakah, satu tragedi besar, dan ribuan keluarga kehilangan orang tercinta. Industri global harus berubah, dan perubahan itu dimulai dari tragedi ini, dari suara para korban yang tak boleh dilupakan. Rana Plaza kini menjadi simbol kelam di balik label Made in Bangladesh, sebuah pengingat akan harga kemanusiaan. Pelajaran mahal yang harus terus kita ingat, agar tragedi serupa tak pernah terulang lagi. Dari Bangladesh, kita ke Korea Selatan, Sampung Department Store, Seoul, 29 Juni 1995. Di tengah kemajuan ekonomi Korea, berdirilah gedung megah yang menjadi simbol kemewahan dan modernitas kota Seoul. Awalnya, bangunan ini hanyalah apartemen 4 lantai yang sederhana. Namun, demi ambisi dan keuntungan, pemiliknya mengubahnya menjadi department store mewah yang menarik ribuan pengunjung setiap hari. Dalam proses renovasi, pilar-pilar penting dihilangkan demi ruang eskalator. Para kontraktor yang menolak keputusan berbahaya ini justru dipecat, memperlihatkan betapa keputusan diambil tanpa memikirkan keselamatan. Tak cukup sampai di situ, pemilik menambah 1 lantai lagi, lalu membangun restoran berat di atas, serta memasang AC raksasa seberat 45 ton di atap. Semua demi menambah keuntungan tanpa memperhitungkan risiko. AC digeser tanpa crane, merusak struktur atap yang sudah rapuh. Proses ini memperparah kondisi bangunan yang sebenarnya sudah tidak layak menahan beban tambahan. Retakan besar mulai muncul di pilar lantai 5, tanda bahaya yang seharusnya tak bisa diabaikan. Namun, manajemen hanya menutup lantai atas, tanpa melakukan evakuasi atau perbaikan berarti. Pada hari naas itu, saat gedung penuh pengunjung, atap tiba-tiba ambruk. Dalam waktu hanya 20 detik, lantai demi lantai runtuh, menimbun ratusan orang di bawah puing-puing. 52 orang tewas, 97 luka parah. Bencana buatan manusia terburuk di Korea Selatan saat itu. Suasana panik dan duka menyelimuti seluruh negeri. Investigasi mengungkap semua aturan keselamatan dilanggar demi keuntungan. Bukti-bukti pelanggaran ditemukan di setiap sudut reruntuhan. Sampung kini menjadi monumen keserakahan dan arogansi. Pengingat pahit bahwa kemewahan tanpa fondasi yang kuat hanya menunggu waktu untuk runtuh. Satu keputusan salah, ribuan nyawa jadi korban. Keluarga kehilangan orang tercinta hanya karena kelalaian dan keserakahan. Tragedi ini memaksa Korea memperketat regulasi konstruksi. Pemerintah dan masyarakat menuntut perubahan agar kejadian serupa tak terulang. Jangan pernah kompromi soal keselamatan demi estetika atau profit. Setiap keputusan harus mengutamakan nyawa manusia di atas segalanya. Sampung, peringatan abadi, keserakahan bisa meruntuhkan segalanya. Tragedi ini jadi pelajaran mahal bagi dunia konstruksi. Setiap pelanggaran kecil bisa berujung bencana besar. Jangan pernah anggap remeh tanda-tanda bahaya sekecil apapun. Keselamatan harus selalu jadi prioritas utama, bukan sekadar formalitas di atas kertas. Jangan biarkan tragedi seperti ini terulang lagi. Jadikan Sampung sebagai pengingat untuk selalu mengutamakan keselamatan dan kemanusiaan. Sekarang ke Eropa, Jembatan Morandi, Genoa, Italia. Diresmikan 1967, jadi jalur vital Italia-Prancis, tapi desainnya punya kelemahan. Kabel baja terbungkus beton, sulit diperiksa. Korosi menggerogoti dari dalam, tak terlihat. Bertahun-tahun, ahli sudah peringatkan soal perawatan mahal, tapi diabaikan. Perbaikan besar ditunda. Hanya tambal sulam. 15 Agustus 2014, badai datang, menara utama dan 12 meter jalan runtuh. Mobil dan truk jatuh dari ketinggian bab 5 meter, 3 orang tewas. Tragedi ini skandal nasional, akibat kelalaian dan birokrasi. Infrastruktur vital tak boleh diabaikan. Satu jembatan yang seharusnya menghubungkan, malah jadi pemisah hidup dan mati. Investasi perawatan dan inspeksi itu wajib, bukan pilihan. Jangan tunggu bencana baru bertindak. Morandi, pelajaran pahit tentang pentingnya perawatan. Balik ke AS, Hartford Civic Center, Connecticut, 15 Januari 1978.
Atap space frame inovatif, tapi desain dan perhitungan komputer salah. Batang penyangga utama terlalu lemah, perubahan desain makin memperparah. Tanda-tanda masalah diabaikan, atap melengkung, tapi dianggap sepele. Musim dingin, salju tebal menumpuk, beban ekstra tak tertahan. Dini hari, atap 1.400 ton ambruk ke arena kosong. Untungnya, tak ada korban jiwa. Hanya selisih beberapa jam dari tragedi besar. Studi kasus penting, jangan terlalu percaya teknologi baru tanpa verifikasi. Tanda-tanda kegagalan sekecil apapun harus diperhatikan. Keberuntungan bukan solusi, keselamatan harus dari perhitungan matang. Satu kesalahan desain, ribuan nyawa bisa terancam. Hartford Civic Center, pengingat pentingnya kehati-hatian. Jangan abaikan peringatan, sekecil apapun. Teknologi canggih tetap butuh pengawasan manusia. Terakhir, Big Dick, Boston, proyek terowongan termahal di AS. 10 Juli 2006, panel beton 26 ton di terowongan jatuh menimpa mobil, menewaskan Milena Del Valle. Investigasi perekat epoksi yang dipakai tak cocok untuk beban berat jangka panjang. Baut angkur tak diperiksa dengan benar, banyak kelalaian dan pemotongan biaya. Kegagalan sistemik dalam pengawasan kualitas dan manajemen proyek. Satu baut salah, satu lem tak sesuai, nyawa melayang. Proyek canggih dan mahal pun bisa gagal jika detail diabaikan. Big Dick jadi pengingat ketelitian dan integritas manusia tetap kunci utama keselamatan. Nyawa manusia tak bisa diganti uang atau kemegahan proyek. Jangan pernah remehkan detail kecil dalam konstruksi. 6 kisah, 1 pesan, keselamatan nomor 1. Satu kesalahan kecil bisa merenggut ratusan nyawa. Mereka bukan sekadar angka, mereka keluarga yang tak pernah pulang. Setiap proyek, sekecil apapun, harus utamakan keamanan. Kita juga harus kritis dan peduli pada pembangunan di sekitar. Jangan biarkan tragedi ini terulang, dimanapun termasuk Indonesia. Semoga video ini menambah wawasan dan kesadaran kita semua. Tetap waspada, tetap peduli.